memberikan kepada kita keafiatan, menjadikan haji kita haji yang mabrur, wa sa'yan masyhur, wa dhanban marfu', wa amalan salihan marbur, wa tijaratan lan tabur. Salawat dan salam kita sampaikan atas junjungan kita, guru besar kita, pembimbing kita, pemberi syafaat pada yaumul qiyamah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikutnya ila yaumiddin. Hadirin dan hadirat jamaah wukuf Arafah yang dimuliakan Allah. 1400 tahun yang lalu, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW melakukan satu perjalanan haji yang dikenal dengan sebutan Haji Wada. Haji pertama Nabi Muhammad dari Madinah dan juga sebagai haji penutup dalam kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haji pertama bagi Nabi Muhammad, karena selama tinggal di kota Madinah 10 tahun Nabi tidak pernah melakukan haji. Dan haji itu juga sebagai haji penutupnya Nabi Muhammad, karena setelah tahun itu Nabi Muhammad sudah tidak menjumpai lagi bulan haji. Di padang Arafah ini Nabi Muhammad menyampaikan banyak pesan-pesan. Di padang Arafah ini banyak Nabi Muhammad menyampaikan pesan-pesan terakhir yang dibutuhkan oleh umat manusia. Segala yang paling terpenting disampaikan oleh Nabi Muhammad, karena setelah tahun itu Nabi tidak hadir lagi di padang Arafah. Di bawah Jabal Rahmah Nabi Muhammad menyampaikan khutbahnya, dan khutbah itu adalah sebagai pesan untuk para sahabat yang hadir pada saat itu dan untuk seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Di bawah Jabal Rahmah itu turunlah ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Setelah Nabi menyampaikan pesan-pesan bahwa setiap muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara, tidak mengenal kulit hitam atau kulit putih, tidak mengenal apakah turunan Adam atau turunan Arab. Setiap yang mengatakan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah saudara kalian, kata Nabi Muhammad. Jangan disakiti, kata Nabi. Jangan dianiaya, jangan dipersulit, jangan dizalimi, jangan dirampas hartanya. Yang mengatakan kalimat la ilaha illallah adalah saudaramu, kata Nabi Muhammad. Ini pesan Rasul, pesan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di bawah Jabal Rahmah Nabi Muhammad juga berpesan, hormatilah kaum wanita, ma'akraman nisa'il akarim wala ahannauna illa la'in. Hormati kaum wanita, kata Nabi Muhammad. Mereka makhluk-makhluk Allah yang lemah. Mereka perlu diberikan kasih sayang, diberikan penghormatan. Barang siapa yang memuliakan kaum wanita, kata Nabi Muhammad, maka
sesungguhnya orang itu adalah orang yang mulia. Dan barang siapa yang menghina derajat wanita, ketahuilah bahwa dia adalah orang yang hina. Pesan Nabi Muhammad di saat yang paling istimewa, di saat perpisahan, Nabi Muhammad juga mengingatkan kepada para umat untuk jangan melalaikan sholat 5 waktu, jangan menunda-nunda sholat, jangan meremehkan sholat, jangan menganggap enteng tentang sholat. Sholat adalah hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Man wasallaha wasallu. Kalau seseorang itu menyambung hubungan dengan Allah, Allah akan menyambung hubungan dengan dia. Dan salah satu cara untuk menyambung hubungan dengan Allah adalah dengan mengerjakan sholat. Di bawah Jabal Rahmah banyak pesan Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu. Setelah sempurna pesan Nabi Muhammad sampaikan turun ayat, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kata Allah, hari ini aku telah sempurnakan agama atas kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati. Dan nikmat-nikmat telah aku sempurnakan untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam madinah. Lalu Allah berfirman menyatakan, Allah telah ridha, Allah telah rela dengan agama yang kita anut. Turunnya ayat ini membuat hati para sahabat semua gembira, karena ada berita gembira turun dari langit menyatakan kesempurnaan atas agama. Ada berita dari langit menyatakan tentang sempurna nikmat. Ada berita dari langit tentang sempurna ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Para sahabat semua gembira dengan berita gembira yang dibawa oleh malaikat Jibril. Tapi di balik kabar gembira itu adalah ada berita duka. Karena di antara para sahabat yang ketika mendengar ayat itu hanya menangis adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Semua sahabat gembira, Sayyidina Abu Bakar menangis. Lalu ditanya, mengapa engkau menangis? Bukankah barusan ada kabar gembira dibawa oleh malaikat Jibril? Sahabat ini menjawab, kalau telah sempurna ajaran Nabi, kalau telah sempurna agama yang dibawa oleh Nabi, kalau telah sempurna nikmat, maka apalagi tugasnya Nabi Muhammad? Apalagi tugas Nabi? Aku khawatir Nabi tidak akan berjumpa dengan kita lagi, karena dia akan dipanggil oleh Allah. Tugas sudah selesai, berarti Nabi akan dipanggil oleh Allah. Barulah sahabat semuanya Nabi. Tidak kurang dari 200.000 sahabat yang berhaji bersama Nabi. Semuanya meneteskan air mata, menangis 1 tahun berikutnya. Nabi Muhammad sudah tidak ada di tengah-tengah mereka. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, hari ini kita wukuf, kita mengenang perjalanan Nabi. Kita datang kemari karena Nabi. Kalau bukan ajaran Nabi, masa kita tahu tentang wukuf? Kalau bukan pelajaran dari Nabi Muhammad,
Mana kita fahami tentang Islam? Nabi yang menuntun kita, Nabi yang mendidik kita, Nabi yang mengajarkan kita. Kita korbankan harta kita, kita korbankan waktu kita, kita datang di tempat yang mulia ini atas perintah Allah lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tidak bergerak orang yang berhaji, kata Nabi Muhammad, kecuali dosanya dihapuskan. Tidak dia naik di atas kendaraannya kecuali dosanya dihapuskan. Tidak dia melangkah, kata Nabi Muhammad, kecuali langkah-langkahnya menghapuskan dosanya dan mengangkat derajatnya. Tidak ada sesuatu yang kita lakukan, mulai kita melafazkan niat, menyatakan aku akan berhaji, maka seluruh gerak-geriknya, langkahnya, keringatnya keluar, semuanya kata Nabi adalah penghapusan dosa. Dimaafkan seluruh kesalahan-kesalahan kita. Sampai Nabi Muhammad mengatakan ketika seseorang telah berada di padang Arafah, maka aku maafkan seluruh kesalahan-kesalahannya. Datang malaikat dipanggil oleh Allah, ya malaikati, wahai para malaikatku, haulai jautusan kubra, itu hamba-hambaku datang dengan berpakaian putih, rambut mereka busuk, pakaian mereka telah dikotori dengan tanah dan debu. Mereka berkumpul di padang Arafah. Untuk apa mereka berkumpul? Malaikat menjawab, ya Allah, mereka berkumpul di padang Arafah mengharapkan dosa-dosa mereka dihapuskan. Mereka berkumpul di padang Arafah mengharapkan kesalahan-kesalahan mereka dimaafkan. Mereka berkumpul di padang Arafah mengharapkan surga dari-Mu ya Allah. Maka Allah menyatakan, ushidukum ya malaikati, saksikan wahai para malaikat, ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum, saksikan wahai para malaikat, semua yang berwukuf di padang Arafah datang dengan pakaian putih yang sudah dikotori, datang dengan rambut yang kusut, saksikan wahai para malaikatku, sesungguhnya mereka-mereka yang wukuf di padang Arafah telah aku maafkan dan ampuni dosa-dosa mereka. Telah aku maafkan dan ampuni dosa-dosa mereka, dan aku akan berikan surga untuk mereka. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan ya Allah. Kami datang dari negeri yang jauh ya Allah. Kami datang kembali semata-mata ingin mendapatkan ampunan dosa ya Allah. Kami datang ingin mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Kami datang dengan membawa banyak dosa ya Allah. Dosa antara kami dengan-Mu sangat banyak ya Allah.
Di pundak kami ini penuh dengan dosa ya Allah. Di badan kami ini penuh dosa ya Allah. Banyak kesalahan yang dilakukan oleh tangan, banyak kesalahan yang dilakukan oleh kaki, banyak kesalahan yang dilakukan oleh anggota tubuh kami ya Allah. Kami mohon ya Allah di padang Arafah ini kami semua mendapatkan ampunan ya Allah. Kami semuanya mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Kami semuanya mendapatkan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, banyak dosa yang telah kami lakukan. Jangan kami tinggalkan padang Arafah pada malam hari ini kecuali dosa-dosa kita telah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kesalahan-kesalahan kami telah dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami memohon kepada-Mu ya Allah, jadikanlah kedua orang tua kami orang-orang yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Banyak kesalahan-kesalahan kami terhadap kedua orang tua kami ya Allah. Mungkin ada kata-kata yang pernah kami ucapkan yang menyakitkan perasaan orang tua kami ya Allah. Banyak hak-hak orang tua kami yang kami lalaikan ya Allah. Di tempat yang agung ini, di tempat yang mulia ini, kami mohon ya Allah, berikan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kedua orang tua kami ya Allah. Berikanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Di antara mereka ada yang masih diberikan umur yang panjang ya Allah. Masih diberikan kesempatan untuk hidup, berikan kesehatan dan keafiatan. Di antara mereka ada yang telah meninggal dunia ya Allah. Ada yang telah masuk ke dalam lahat kubur ya Allah. Lewat tempat yang agung dan mulia ini kami mohon ya Allah, berikan ampunan kepada mereka di dalam kubur mereka ya Allah. Jadikanlah kubur mereka halaman daripada halaman surga. Jadikanlah kubur mereka ya Allah terang benderang ya Allah. Berikan cahaya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Lewat tempat yang agung dan mulia ini kami memohon kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah anak-anak turunan kami anak-anak yang soleh. Jadikanlah anak turunan kami anak-anak yang soleh ya Allah. Jadikanlah turunan-turunan kami anak-anak yang berbakti kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Allahumma rabbana la tahrimna khair ma indaka min syarri ma indana. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana ya Allah innaka antal ghafurur rahim. Dan jadikanlah haji kami ya Allah haji yang mabrur. Amin. Wasa'yan masykur. Amin. Dan maghfur. Dosa yang terampuni, haji yang mabrur, haji yang bisa kami jadikan bekal kami nanti pada yaumul qiyamah ya Allah. Haji kami ini kami mohon ya Allah, jadikanlah haji yang bisa kami jadikan bekal masuk dalam kubur kami ya Allah. Jadikanlah ibadah haji ini ya Allah menguburkan seluruh kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Seperti yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad, barang siapa yang berhaji maka keluar dosa dari badannya sepertinya seorang bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya ya Allah. Jadikanlah ya Allah keluar kami dari padang Arafah ini kami seperti bayi ya Allah, tidak punya dosa, tidak punya kesalahan, tidak punya sesuatu yang tidak baik dalam diri kami ya Allah. Yang buruk yang ada dalam hati kami mohon dibersihkan ya Allah. Yang buruk yang ada dalam badan kami mohon dibersihkan ya Allah. Kesalahan-kesalahan yang masih melengket di badan kami mohon ya Allah dibersihkan, dikeluarkan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.